Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wal yawmil akhir walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, kami dari pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengisi siraman rohani pada saat ini dengan tema keutamaan dan etika beramar ma'ruf nahi mungkar. Pemirsa yang berbahagia, kita mengambil referensi dari salah satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah, bahwa kita semuanya sebagai orang mukmin mempunyai kewajiban untuk selalu mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Dari salah satu surat tadi, kita mempunyai kewajiban amar ma'ruf, sehingga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang sangat istimewa, umat yang ideal. Siapakah umat Rasulullah yang istimewa dan ideal itu? Ketika kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Di era informasi digital atau era medsos yang sekarang ini sedang menjamur, memuat konten keagamaan yang diatasnamakan dengan dakwah amar ma'ruf, kalau kita sekarang dengan istilah siraman rohani. Semuanya esensinya adalah mengaplikasikan daripada firman Allah, kuntum khaira ummah, supaya kita menjadi umat yang terbaik, umat yang ideal, umat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amar ma'ruf ini bisa juga diartikan menyebar kasih sayang Allah. Kenapa? Kita ketika melihat satu kemungkaran, kita mengingatkan. Orang mengingatkan itu tidak akan beraksi atau akan mengemukakan kepada siapapun tanpa ada dukungan rasa atau hati, ada kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita bisa menyebar kasih sayang di alam ini, di mana saja berada, di mana saja kita bertempat. Kita selalu ada pesan moral yang harus kita sampaikan sesuai dengan referensi ayat tadi. Nah, inilah keutamaan orang-orang yang beramar ma'ruf sampai disinggung oleh Al-Quran. Kuntum khaira ummah, kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang istimewa.
Nah, kemudian di dalam amar ma'ruf ini kita harus memenuhi etika atau kriteria. Apa yang harus kita lakukan? Kita di dalam beramar ma'ruf supaya bisa mencapai target yang kita harapkan, hendaknya tahu antara kewajiban dan larangan. Kalau melihat amar itu berarti perintah. Kita yang diperintahkan itu sesuatu yang wajib. Misalkan di dalam satu lembaga atau instansi yang dimana kita identitas kita ya itu Islam. Kalau sudah ada waktunya sholat, harus ada di antara kita itu yang mengajak, maaf kita off dulu karena ini sudah waktunya sholat. Nah, itu termasuk perintah yang harus diperintahkan itu adalah menjalankan sholat. Yang kemudian di dalam beramar ma'ruf tujuan kita adalah untuk mengajak mensyiarkan agama kita. Wa ma yu'adzim syairallah, untuk mensyiarkan agama. Di mana kita bertempat, ketemu siapapun, kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan etika atau dengan syariat kita, ya kita langsung saja. Ya seperti yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, kita niatnya apa? Untuk amar ma'ruf, mensyiarkan agama lewat media Sangaji TV. Ada yang lewat media organisasi, ada lagi kegiatan-kegiatan di masyarakat. Itu semuanya harus kita niati untuk syairillah, untuk syiar agama Islam. Yang ketiga yaitu perintah dan larangan itu pakai metode. Kalau metode kita apa? Di dalam mengajak orang untuk berbuat baik, yaitu dengan fabima rahmati minallahi lintalahum, supaya kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya dengan metode lemah lembut, ya, dengan kasih sayang, dengan sabar, ya, dengan kesabaran, dengan penuh ada toleransi dan sebagainya. Kalau kita mengajak orang tanpa metode ini bisa gagal. Itu Rasulullah pada saat itu menghadapi lingkungan yang sangat heterogen dan banyak yang keras di dalam menerima dakwanya Rasulullah. Ada yang membuat provokator, ada yang ingin membuat Nabi itu bisa disakiti dan sebagainya. Tapi Nabi Rasulullah tidak pernah ada niatan untuk membalas. Ada sahabat yang ingin maju, ingin membalas sama Rasulullah, diberikan pesan, aku tak berdoa dulu. Kalau dia belum sadar, mungkin nanti anaknya. Kalau anaknya yang belum sadar, mungkin cucunya, mungkin generasi berikutnya. Jadi inilah metode yang dipakai oleh Rasulullah itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Walaupun dengan musuhnya masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah petunjuk kaumku, mengapa mereka bersifat kasar, mereka bersifat provokasi dengan agama yang kita anut, karena mereka belum paham, karena mereka belum tahu apa visi dan misi kita untuk berdakwah atau beramar ma'ruf yang kita lakukan. Kemudian etika serta caranya, metode yang harus kita lakukan, ya, yaitu dengan sabar, murah hati, ya, dengan daya tarik yang sekiranya yang kita amar ma'rufi tidak terasa, tapi
bisa menjadi simpatik dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, etika amar ma'ruf ini sebenarnya banyak ya, sesuatu yang kita sampaikan ini minimal sudah kita laksanakan, sudah kita amalkan. Ibarat seseorang itu lahir ya ada rohnya. Kalau kita sebagai orang hidup itu kan, dimana orang hidup kan ada jasmani, ada rohani. Kalau hanya jasmani atau dalil-dalil atau ayat-ayat yang kita sampaikan belum kita amalkan, belum kita rasakan, maka ibarat sesuatu yang tidak ada ruhnya. Maka kita bisa merasakan nikmatnya, bahagianya orang beramal ma'ruf. Minimal kita harus bisa merasakan, bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan atau yang kita amar ma'ruf itu siapa. Hadirin pemirsa yang berbahagia, ternyata amar ma'ruf di samping ada etika dan sebagainya, keutamaannya, faedahnya juga banyak sekali. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, jika kita beramar ma'ruf karena itu perintah, maka gugurlah tanggung jawab kita. Sudah menjadi gugur. Ada dalam satu hadis, mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Jika kalian melihat satu kemungkaran, maka rubahlah. Paling enggak berikan saran untuk merubah kemungkaran itu bisa menjadi yang lebih baik. Dengan pakai apa? Kita melihatnya dengan pakai apa? Dengan power kita. Ya, dengan cara yang sekiranya bisa diterima atau bisa menjadikan interaksi yang positif bagi yang kita amar ma'rufi. Kemudian fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu dengan power kita, dengan kita itu kalau sudah melaksanakan apa yang kita sampaikan, itu mempunyai ada wibawa. Apa yang diomongkan itu kadang-kadang mereka itu sudah menerimanya dengan tulus ikhlas dan langsung bisa melakukan. Ini sudah sering sekali kami sampaikan ya, orang umpamanya makan, kalau makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena apa? Semuanya itu ada pembagian tugasnya. Kok orang ini merasa di amar ma'ruf satu kalimat kok, terima kasih ya Allah, setelah saya melakukan saran-saran dari ibu itu nyatanya ada kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Contohnya ya, contoh kecil seperti itu. Kemudian bisa mewujudkan syiar bahwa kita beramar ma'ruf itu mempunyai faidah atau mempunyai keutamaan. Kita itu sudah lepas ya, sudah lepas, sudah gugurke bahwa kita di mana-mana harus mensyiarkan agama kita, yaitu dengan berbagai macam yang keilmuan atau apa saja yang kebaikan yang sudah kita lakukan, kita miliki. Misalkan non sewu ya, kalau saya cara berpakaian itu seperti ini. Mudah-mudahan ini juga jadi syiar bahwa Islam itu indah, Islam itu rapi, Islam itu pokoknya Allahul Jamil, Allah itu suka dengan keindahan ya. Kita berpenampilan ya suci, kalau bisa suci lahir batin, indah lahir batin, itu yang kita harapkan. Ini salah satu, kalau saya mengambil dari bukunya Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, itu dakwah atau amar ma'ruf itu bisa dilakukan dari beberapa aspek dalam kehidupan kita. Sangat strategis, sangat luas sekali. Kemudian bahwa keutamaan orang beramar ma'ruf ini merupakan kesempurnaan iman kita. Bahwa orang beriman harus amar ma'ruf. Orang beriman harus menjaga bumi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Orang beriman harus selalu beribadah karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sangat-sangat
luas dan sangat universal sekali untuk kita menyampaikan amar ma'ruf itu. Ya. Yang keempat apa? Termasuk meminimalisir kemungkaran. Kalau ada orang mau berbuat jelek, ya, mau berbuat mungkar, kita memperingatkan rasido, ya, nggak jadi, akhirnya wurung. Nah, wurungnya orangnya ini berarti insya Allah itu pahala. Jadi pahala-pahala yang sangat besar itu dengan tidak terasa. Kita di mana saja, saya di pasar, umpamanya, ya, di pasar itu saya melihat orang-orang jualan pakai timbangan. Timbangannya tuh dikasih apa gitu, Bu? Kok itu yang satu timbangannya pakai batu, itu ada apa? Oh iya, ini karena rusak. Coba Bu, diteliti kembali. Nah, kalau yang tahu hanya satu orang, padahal itu sudah bertahun-tahun dilakukan. Kita sudah mengingatkan, sudah amar ma'ruf seperti itu. Insya Allah kalau beliau melakukan ini, kita akan mendapatkan pahala yang sampai mungkin akhir hayat kita. Terus dengan amar ma'ruf kita mempunyai keutamaan dan faedah atau manfaat yang menumbuhkan rasa saling tolong menolong, rasa kasih sayang, rasa toleran kepada sesama manusia, ya. Jadi banyak kalau contoh-contoh zaman Nabi dahulu itu ada Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh ini sudah dikasih sinyal sama Allah bahwa mau ada banjir. Ternyata Nabi Nuh sudah berbondong-bondong dengan umatnya yang taat, komunitas yang mau patuh kepada Nabi Nuh membuat bahtera. Nah, bahtera ini dibuat 1000 orang yang membuat, satu orang saja yang akan merusak, maka akan hancur semua. Sama juga di lingkungan kita. Kita di masjid-masjid berdakwah, dengan organisasi di muslimat berdakwah, di tingkat ranting sampai pusat, semuanya itu misi kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi masih ada juga kemungkaran-kemungkaran yang sedang kita hadapi. Nah, untuk itu marilah kita tingkatkan peran kita untuk selalu mengutamakan dan beretika amar ma'ruf nahi mungkar ini selalu kita lakukan dengan penuh istiqomah, supaya peran kita untuk beramar ma'ruf tidak ada sia-sia. Semuanya bisa membawa keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kehidupan yang hasanah baik di dunia maupun di akhirat. Semoga materi siraman rohani ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.